Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kami bertiga, saya Herdiansyah dan dua rekan saya ada Beni Wahyudianta dan Resti Kami dapat berkesempatan untuk melakukan presentasi mata kuliah isu-isu kebijakan pendidikan Islam dengan judul konsep dan langkah-langkah umum dalam kebijakan pendidikan. Dalam makalah ini kita akan membahas mengenai konsep dan langkah-langkah umum terkait kebijakan pendidikan, di mana konsep kebijakan pendidikan itu yang kita bahas akan meliputi tujuan, visi, misi, strategi, bagaimana dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan langkah-langkah umum dalam kebijakan pendidikan itu mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan. Harapannya melalui pembahasan ini kita semua dapat memahami pentingnya kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, pembaca diharapkan dapat mengetahui konsep dan langkah-langkah umum dalam kebijakan pendidikan sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Ketika kita membahas tentang konsep implementasi kebijakan pendidikan, ada beberapa ahli yang memberikan pendapat bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga pendidikan. Menurut Edward III pada tahun 1975, implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses sosial dan teknis yang kompleks, melibatkan interaksi antara banyak orang dan kelompok dalam suatu sistem sosial. Konsep implementasi kebijakan pendidikan menurut ahli disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara banyak faktor dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi dalam penyusunan atau pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan itu tidak hanya terfokus atau terlaksana oleh hanya satu pihak, tapi harus banyak pihak, banyak aktor yang saling bekerja sama, saling berkesinambungan yang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan. Adapun aktor-aktor minimal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan itu minimal ada 4 aktor. Yang pertama yaitu adalah unsur pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, menjalankan kewajiban pendidikan yang telah ditetapkan oleh legislator ya. Jadi dalam pemerintah ini terbagi menjadi ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini misalkan sekolah, perguruan tinggi atau kampus, bisa juga yayasan pendidikan, madrasah, di mana tugas dari lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban pendidikan di tingkat institusi dan memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dijalan dan dicapai. Selanjutnya aktor ketiga yang harus ada dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah motor penggerak atau orang yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan ini bertanggung jawab untuk melaksanakan baik secara kurikulum, memfasilitasi proses pembelajaran dan mengajar, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik agar tujuan pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah dan disusun oleh institusi itu dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan aktor terakhir
Yang harus ada dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah unsur dari masyarakat. Masyarakat ini sebagai penerima manfaat dari kebijakan pendidikan. Artinya, kebijakan-kebijakan yang disusun itu adalah tujuannya untuk bagaimana untuk mensejahterakan, memfasilitasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memberikan dukungan moral dan material kepada lembaga pendidikan. Ketika contoh masyarakat mungkin orang tua, tokoh masyarakat dan lain sebagainya itu harus memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan untuk melaksanakan program-program kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dua rekan saya. Kepada Kak Beni dan Kak Resti, saya persilakan. Arena kebijakan pendidikan. Beberapa arena kebijakan pendidikan yang dapat dikenali di Indonesia, antara lain. 1. Arena kebijakan pusat. Arena kebijakan pusat adalah arena di mana terjadi proses pembuatan kebijakan pendidikan tingkat nasional. Pihak yang berwenang dalam arena ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, dan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Penjaminan Mutu Pendidikan, BAN-PT, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI. Di arena ini terjadi proses perumusan kebijakan pendidikan, pembahasan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan. 2. Arena kebijakan daerah. Arena kebijakan daerah adalah arena di mana terjadi proses pembuatan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pihak yang berwenang dalam arena ini adalah Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, serta pemerintah daerah setempat. Di arena ini terjadi proses perumusan kebijakan pendidikan, pembahasan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan di daerah tersebut. 3. Arena kebijakan institusi pendidikan. Arena kebijakan institusi pendidikan adalah arena di mana terjadi proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan non-formal. Pihak yang berwenang dalam arena ini adalah pimpinan lembaga pendidikan dan pengurus lainnya. Di arena ini terjadi proses perumusan kebijakan pendidikan, pembahasan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. 4. Arena kebijakan masyarakat. Arena kebijakan masyarakat adalah arena di mana terjadi proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Masyarakat, seperti orang tua siswa, alumni, dan organisasi masyarakat lainnya, dapat memberikan masukan, pendapat, dan dukungan terhadap kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. Jenis kebijakan pendidikan. Berikut adalah beberapa jenis kebijakan pendidikan yang umum ditemukan. 1. Kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum menentukan isi dan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Kebijakan ini meliputi penentuan standar kompetensi, tujuan pembelajaran, dan struktur kurikulum. 2. Kebijakan penilaian. Kebijakan penilaian menentukan cara dan alat untuk menilai kemajuan belajar siswa, seperti ujian, tugas, dan penilaian kinerja. 3. Kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan menentukan sumber dan alokasi dana untuk pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 4. Kebijakan pengembangan guru. Kebijakan pengembangan guru menentukan program dan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti pelatihan dan pengembangan profesional. 5. Kebijakan manajemen pendidikan. Kebijakan manajemen pendidikan menentukan cara pengelolaan pendidikan di sekolah atau institusi pendidikan lainnya, termasuk tata kelola, organisasi, dan struktur. 6. Kebijakan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan pemerataan akses pendidikan bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. 7. Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, peningkatan fasilitas, dan pengembangan program pendidikan yang inovatif. 8. Kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses dan mengambil bagian dalam pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Utami akan menjelaskan tentang 6 langkah umum kebijakan pendidikan. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 1. Yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan. Langkah pertama dalam pembuatan kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan setelah masalah dan kebutuhan diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan pendidikan yang akan diambil. Yang ketiga yaitu validasi kebijakan. Langkah selanjutnya adalah untuk memvalidasi kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelayakan, efektivitas, dan efisiensi. Yang keempat yaitu implementasi kebijakan. Setelah kebijakan disetujui dan divalidasi, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Proses implementasi melibatkan koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Yang kelima yaitu validasi dan evaluasi. Langkah terakhir dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan atau sasaran kebijakan tercapai dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat dan negara. Ketujuh yaitu kesimpulan. Berdasarkan beberapa referensi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Beberapa jenis pendidikan yang umum ditemukan meliputi kebijakan kurikulum, kebijakan penilaian, kebijakan perdanaan, dan kebijakan pengembangan guru. Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan melibatkan beberapa langkah umum seperti perencanaan, penerapan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan revisi kebijakan. Proses ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga pendidik, tenaga pendidik, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut, seperti ketersediaan sumber daya, dukungan masyarakat, dan kemampuan melaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Evaluasi dan pemantauan kebijakan pendidikan juga diperlukan untuk mengevaluasi hasil dari implementasi kebijakan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dalam keseluruhan proses ini, kesinambungan dalam konsentrasi kebijakan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.